Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 ini, tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat menemukan istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. 2. Siswa dapat menyusun informasi lisan tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila, yaitu sila 1 dengan penuh percaya diri. Pada pembelajaran yang sebelumnya, kita sudah membahas sedikit tentang ciri-ciri makhluk hidup. Akan kita ulas kembali ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup dapat bergerak. Yang kedua, makhluk hidup dapat bernafas. Yang ketiga, makhluk hidup dapat tumbuh. 4. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Yang kelima, makhluk hidup membutuhkan makan dan minuman. Dan ciri yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Pada ciri makhluk hidup dengan cara bergerak, pada makhluk hidup berbeda-beda. Pada manusia berjalan menggunakan kaki. Pada makhluk hidup hewan, ada dengan cara yang pertama dengan cara terbang, yakni pada burung menggunakan sayap, kemudian dengan cara berenang pada ikan menggunakan siripnya. Dan pada tumbuhan pun berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Pada tumbuhan, seperti daun putri malu akan mengatup pada malam hari dan saat disentuh. Contoh lain pada tumbuhan yaitu bunga matahari, sesuai dengan arah sinar matahari. Ciri yang selanjutnya, makhluk hidup dapat bernafas. Pada manusia, bernafas menggunakan paru-paru, yaitu menghirup oksigen melalui hidung sampai dengan paru-paru. Pada hewan, alat pernafasan pun berbeda-beda. Pada hewan ikan, alat pernafasannya menggunakan insang. Pada hewan menyusui seperti kambing, kucing, sapi, dan lain-lain menggunakan paru-paru. Pada hewan cacing, alat pernafasannya menggunakan permukaan kulitnya. Pada tumbuhan, akar menggunakan rambut akar. Pada batang menggunakan lentisel, dan pada daun menggunakan stomata. Ciri yang selanjutnya, makhluk hidup dapat tumbuh. Tumbuh ditandai dengan bertambah ukuran, yakni dari rendah ke tinggi, dari pendek ke panjang, dari kecil ke besar. Pada manusia dapat tumbuh ditandai dengan dari bayi hingga orang dewasa. Pada hewan ditandai dengan bertelur sampai ayam dewasa. Pada tumbuhan dimulai dari biji hingga tumbuhan besar. Ciri yang selanjutnya adalah berkembang biak. Tujuan dari berkembang biak adalah untuk mempertahankan jenisnya atau melestarikan jenisnya. Bayangkan saja, jika makhluk hidup tidak berkembang biak, pasti akan cepat punah karena tidak ada yang dilestarikannya. Pada makhluk hidup,
memiliki perkembangbiakan yang berbeda-beda. Yang pertama pada manusia, yaitu dengan cara melahirkan. Pada hewan terdapat 3 cara berkembang biak. Yang pertama ovipar atau dengan cara bertelur, yaitu terdapat pada hewan ayam, bebek, ikan, dan lain-lain. Cara yang kedua pada hewan adalah vivipar atau beranak, yaitu pada hewan sapi, kambing, kucing. Cara yang ketiga adalah ovovivipar atau dengan cara bertelur dan beranak, yakni pada hewan ular, kuda laut, dan ikan pari. Pada tumbuhan terdapat 2 cara. Yang pertama secara alami, yang kedua secara buatan. Secara alami yaitu dengan cara biji dan tunas, secara buatan yaitu dengan cara cangkok dan stek. Ciri yang selanjutnya, makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Ini adalah yang paling penting pada makhluk hidup. Apabila makhluk hidup tidak makan dan minum, pastinya akan cepat punah atau mati. Pada manusia mendapat makanan berasal dari hewan dan tumbuhan. Seperti kita sering makan telur atau daging, berasal dari hewan. Kita makan sayur kangkung atau sayur pepaya, kita mendapatkan dari sebuah tumbuhan. Pada hewan mendapatkan makanan berasal dari tumbuhan, dan ada pula dari hewan lain. Pada tumbuhan mendapat makanan dengan cara menyerap air yang banyak mengandung zat hara dari dalam tanah. Ciri yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Pada manusia, jika melihat sinar matahari yang menyilaukan, dengan cepat akan menutup matanya. Pada contoh yang lain, jika kita dekat dengan panas api, pasti kulit kita akan terasa panas. Pada hewan, landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Pada tumbuhan, ditandai dengan daun putri malu akan menutup jika disentuh. Itulah contoh ciri makhluk hidup peka terhadap rangsang. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, adalah ciptaan Allah. Keragaman ciri-ciri makhluk hidup juga karena kekuasaan Allah. Semua itu adalah karunia Allah yang harus disyukuri. Contoh sikap atau perilaku mensyukuri karunia Allah, contohnya dengan cara kita tidak merusak lingkungan. Lingkungan banyak sekali, bisa lingkungan tidak memburu hewan secara liar, kemudian tidak merusak tumbuhan atau tidak menebang pohon secara sembarangan. Bersyukur kepada Allah termasuk pengamalan Pancasila, sila ke-1. Sila ke-1 pada Pancasila dilambangkan dengan tanda bintang. Demikian anak-anak yang dapat Pak Guru sampaikan. Setelah anak-anak menyimak penjelasan dari Pak Guru, akan Pak Guru beri tugas. Sudah Pak Guru siapkan 5 buah soal. Soal yang pertama, apa alat pernafasan pada manusia? Nomor 2, sebutkan 3 macam perkembangbiakan pada hewan. Nomor 3, hewan apa sajakah yang termasuk vivipar? Sebutkan 3. Keempat, sebutkan 2 cara perkembangbiakan pada tumbuhan secara alami. Dan yang kelima,
Dengan cara apakah kita mengamalkan Pancasila sila ke-1? Silakan kelima soal ini ditulis di buku tulis kalian masing-masing, lalu dijawab. Setelah dijawab, kemudian difoto dan dikirimkan ke Pak Guru. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa kepada anak-anakku semua untuk selalu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara sering-seringlah mencuci tangan dan memakai masker jika bepergian. Serta jangan lupa diakhiri dengan berdoa. Sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.